Kisah ini nyata, dulu sewaktu nenek masih hidup beliau menceritakan kisah ini kepada saya. Nama disamarkan, Wati seorang janda memiliki satu orang anak laki-laki berusia 3 tahun. Ia menikah dengan seorang pemuda bernama Malik yang baru memasuki usia remaja kala itu. Sudah menjadi tradisi di daerah pedesaan yang terletak di Pulau Sumatera bagian selatan, setiap pasangan yang baru menikah memilih berkebun menanam pohon karet. Selain berdampak baik untuk masa depan, karet juga sudah menjadi mata pencarian di desa ini. Malam itu, hujan sangat lebat. Rumah mereka yang terbuat dari atap ilalang mengalami kebocoran. Keesokan harinya karena habis hujan Malik tidak pergi menyadap pohon karet. Jika dipaksakan dan tetap disadap, pohon karet yang lembab akan membuat tumbuhnya jamur dan batang akan menjadi cepat membusuk lalu mati. Sebaiknya Mas ke desa saja, untuk membeli atap yang baru, tukas Wati pada Malik. Malik yang saat itu sedang mengasah pisau sadap karet menjawab, "Iya dek, Mas memang mau ke desa ke rumah Toke. Kasihan Johan semalam tidak bisa tidur nyenyak, karena atap pondok kita bocor." Petik 2. Wati tersenyum tipis lalu berkata, "Jangan lupa ngutang juga susu untuk Johan Mas." Malik menghela napas dan tersenyum tipis, "Kamu jangan khawatir, sudah aku pikirkan," ujarnya. Ia kemudian menyimpan pisau sadap karet dan bersiap untuk pulang ke desa, tujuannya ke rumah Pak Gani sang toke karet. "Jangan lupa bawa parang Mas, takut nanti ketemu binatang buas di jalan." Wati menginginkan Malik agar membawa mandau untuk senjata jaga diri, takut terjadi sesuatu di jalan. Memang di dalam hutan seperti ini, kita harus membawa apa saja untuk senjata, sebagai pertahanan membela diri dari serangan hewan-hewan buas. Pulau Sumatera memang terkenal dengan binatang buas yang bernama harimau. Habitatnya yang hampir punah membuat kucing besar itu hidup berdampingan dengan manusia. Karena itu juga penduduk zaman dulu yang hidupnya berladang di dalam hutan, selalu membuat rumah panggung. Selain kaya akan kayu, hal itu juga lebih efektif untuk menghindar dari serangan binatang buas seperti harimau. Hampir 3 jam jarak tempuh perjalanan kaki menuju pedesaan, mengitari jalan setapak yang hanya bisa dilalui pejalan kaki saja. Biasanya para toke karet hanya bisa menyusuri sungai dengan ketek perahu mesin untuk mengambil getah karet. Sekitar jam 11 siang, akhirnya Malik tiba di desa. Setelah merasa semua kebutuhan telah dipersiapkan, ia segera pulang ke kebun. Mengingat di dalam hutan masih banyak dihuni oleh binatang buas. Apalagi meninggalkan Wati dan Johan di kebun, lelaki muda itu merasa khawatir. Malik segera pulang ke ladang. Perjalanan kali ini cukup memakan waktu. Banyaknya barang yang ia bawa membuat suami Wati itu kelelahan, sehingga ia sering beristirahat di jalan untuk mengambil napas dan memulihkan tenaga yang banyak terkuras. Hari sudah menjelang sore, namun Malik belum juga kembali. Hal itu membuat Wati khawatir, ia takut terjadi apa-apa pada suaminya. Ditambah lagi Johan yang tidak henti-hentinya menangis, suhu badannya mengalami kenaikan. Wati berpikir bahwa anaknya mengalami demam panas. Johan yang tiba-tiba menjadi rewel dan tidak hentinya menangis membuat Wati kesal, ditambah lagi suaminya yang belum juga pulang. Membuatnya bertambah khawatir. Hari sudah menjelang maghrib, Mas Malik kok belum juga pulang. Kemana dia? Atau jangan-jangan ia telah diterkam harimau? Seketika Wati terperanjak, "Astagfirullah. Kenapa aku berpikir yang tidak-tidak? Lindungilah suami hamba Tuhan." Pak Mali, dipercaya barang siapa yang mengucapkan kalimat buruk di waktu maghrib menjelang, apalagi di dalam kekhawatiran,
maka ucapan itu akan menjadi kenyataan. Sekitar jam 7 malam tiba-tiba terdengar suara. Bruk. Wati terkejut, suara itu membuatnya semakin ketakutan. Bagaimana jika itu bukan suaminya? Apa yang akan terjadi? Seorang perempuan di dalam hutan belantara, jika terjadi sesuatu, sulit kita bayangkan. Melawan mungkin bukan suatu solusi, mengingat ada Johan yang masih berusia 3 tahun. Suara itu perlahan menaiki tangga, Wati sangat ketakutan, ia memeluk Johan erat-erat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Tok, 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 Wati bergeming, jantungnya terasa berdetak lebih kencang. Keringat bercucuran membasahi wajah pucatnya, dengan suara gemetar ia berkata, "Siapa kamu?" "Aku Malik Dek, suamimu." Mendengar bahwa itu adalah suaminya sendiri, Wati merasa lega, ia kemudian membuka pintu. "Oh, Mas Malik." "Ya Tuhan Mas, aku sangat takut sekali." Malik mengernyitkan dahi, ia sedikit heran melihat istrinya yang begitu ketakutan. Lalu ia bertanya, "Emangnya ada apa? Kok adek nampak sangat khawatir sekali?" Petik 2. Wati menghela nafas panjang, lalu berkata, "Entahlah Mas, perasaanku tidak enak. Ditambah Johan yang tiba-tiba saja sakit, sepertinya dia demam. Suhu badannya sangat tinggi." Petik 2. Johan mengeluarkan obat di sakunya, hidup jauh dari pemukiman memang harus menyediakan obat-obatan. Lalu ia memberikannya ke Wati, agar Johan segera diberikan obat. Setelah beberapa menit obat penurun panas itu bekerja dengan baik, melihat kondisi Johan yang mulai membaik, Malik berpamitan pada Wati untuk ke sungai, karena ia belum mandi. Tubuh yang berkeringat membuatnya tidak nyaman. Akhirnya Malik memutuskan pergi ke sungai untuk mandi, tidak lupa pula ia membawa lampu Petromax untuk penerangan. Sungai dan rumah mereka cukup jauh, berjarak sekitar 1 kilometer. Setelah Malik pergi ke sungai, Wati lupa memberitahu Malik kalau mandi malam hari di dalam hutan, agar lampunya jangan disorotkan ke tubuh. Karena akan memudahkan binatang buas melihat mangsanya. Salah satunya binatang melata yaitu ular weling. Hewan ini menjadi salah satu jenis ular yang pasif saat siang hari dan aktif pada malam hari. Tak banyak orang tahu dengan ciri-ciri ular weling. Warnanya yang bercorak putih hitam atau kuning hitam sangat berbisa. Jika digigit bisa ular weling sangat berbahaya bagi manusia, korbannya bisa lumpuh seketika, dan konon kabarnya belum ditemukan anti bisa ular tersebut. Ular weling sangat buas bila melihat cahaya lampu pada malam hari, dan bahkan tidak jarang ia mengejar cahaya tersebut. Malik sangat bersyukur, karena ia tidak berjumpa dengan ular tersebut. Tiba-tiba saja ada pergerakan di antara semak-semak, sayangnya Malik tidak mengetahuinya. Malik dalam bahaya, sepasang bola mata berwarna biru sedang mengawasinya, orang pendahulu pernah bercerita. Jika mendengar suara harimau mengaum itu berarti hewan buas itu masih sangat jauh, tapi bila dia telah mengeong seperti kucing maka ia telah siap menerkam mangsanya. Malik yang membutuhkan penerangan untuk menggosok tubuhnya dengan sabun, ia membuat cahaya Petromax itu menyorot tepat ke arahnya. Tiba-tiba sesuatu menyerang. Wati yang ketiduran baru menyadari, bahwa Malik semalaman tidak pulang menjelang subuh. Dalam hatinya berkata, jangan-jangan ia telah tewas diterkam harimau. Petik 2. Wati segera pergi ke sungai sambil menggendong Johan. Ia menjerit histeris saat melihat tubuh suaminya tercabik-cabik, lehernya hampir putus, seluruh organ tubuh Malik koyak dan menganga. Semua organ dalam tubuhnya beruraian keluar, sungguh tragis. Malik tewas mengenaskan.
Melihat dari kondisi tubuh Malik yang tercabik-cabik, penduduk desa menyimpulkan bahwa ia meninggal dunia karena diterkam harimau. Kisah ini terjadi tahun 1969 di Desa Semangus, Kecamatan Muara Lakitan, Lubuk Linggau, Palembang, Sumatera Selatan. Sekian.